Halo, apa kabar? Siaran pedesaan dari TVRI Stasiun Jawa Tengah kali ini akan mengetengahkan topik perlebahan rakyat di desa di Kabupaten Batang. Saudara penonton, di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, kini tercatat sedikitnya 100 mitra desa yang sedang getol membudidayakan perlebahan rakyat. Salah satunya adalah budidaya lebah madu di desa Pelabuhan. Ayo kita lihat dari dekat. Ketika beranjang sana di jalur Pantura, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, kita akan menjumpai warung maupun sejumlah kios yang menjajakan aneka produk dari lebah madu. Desa Pelabuhan di Kecamatan Gringsing ini memang tumbuh dengan suburnya ribuan pohon bunga kapuk randu sebagai bahan makanan potensial bagi pengembangan budidaya lebah madu. Lebah madu memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang kita sebagai penghasil madu. Dalam habitat di Indonesia, lebah madu dapat hidup di atap-atap rumah, di pepohonan hutan, ataupun di lingkungan pertanian, juga di dalam setup seperti dibudidayakan oleh masyarakat secara modern. Budidaya lebah madu secara modern mulai diperkenalkan kepada masyarakat luas di Indonesia sejak tahun 1971 oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka melalui Pusat Apiari Pramuka sebagai pusat perlebahan pramuka. Saat itu mendapatkan bantuan koloni lebah unggul atau Apis mellifera dari Australia sebanyak 20 koloni atau setup lebah. Koloni-koloni lebah tersebut kemudian diuji cobakan pengembangannya di lokasi bunga kapuk randu di perkebunan PTP 18 Siluwok, Sawangan di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ternyata koloni-koloni lebah tersebut berkembang dengan baik dan cukup banyak madu yang diperoleh dari hasil uji coba tersebut. Sebagai pelopor ternak lebah modern di Indonesia, perlebahan pramuka berupaya secara terus-menerus mengenalkan manfaat budidaya lebah madu kepada masyarakat umum di tanah air, tidak terkecuali di desa Pelabuhan dan sekitarnya. Bagaimana masyarakat di sekitar Gringsing ini, di Kecamatan Gringsing, bisa mengenal budidaya lebah madu. Karena budidaya lebah madu ini sangat mempunyai prospek ekonomi yang cukup baik, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kami Madu Pramuka sudah berdiri di Kecamatan Gringsing kurang lebih sejak tahun 72 dan sampai sekarang kami mempunyai peternak binaan, mitra kerja kami sebanyak 150 orang lebih, 150 peternak, yang masing-masing peternak memiliki minimal 20 koloni, bahkan ada yang sampai 400 koloni. Nah, kami dalam memberdayakan masyarakat ini lebih fokus kepada peternak yang pemula dan masih belum kuat ya. Kalau yang kayak 400 koloni kan itu sudah termasuknya bisa mandiri. Jadi kami sifatnya kalau dengan yang besar-besar yang memiliki 400 koloni, kami bekerja sama dengan mereka. Dan ya alhamdulillah berkat kerjasama ini masyarakat di sini yang 150 peternak ini bisa kesejahteraannya bisa meningkat, pendapatannya juga bisa meningkat. Dan dapat dijadikan dari kegiatan ini sebagai mata pencaharian.
sehingga ya kehidupan sehari-harinya bisa dijadikan budidaya lebah madu dijadikan sebagai istilahnya mata pencarian lah. Alhamdulillah ini yang mungkin kami lakukan begitu. Sekarang saya punya lebah sebanyak 310 stok, Pak. Sekarang lebah saya yang ada di sini ini sudah panen 2 kali bunga kapuk yang ada di sini. Selainnya itu lebah saya ada di Jepara, Pak, sudah panen 2 kali. Nah, itu penghasilan saya bisa memuaskan sekali karena untuk menunjang kehidupan rumah tangga saya bisa tercukupi karena saya bisa menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi. Alhamdulillah ini tahun depan tahun 2009 saya bisa menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, Pak. Alhamdulillah sampai sekarang saya tekuni masalah peternakan lebah madu karena orang sini juga ikut-ikut masalah peternakan lebah madu karena madu itu bagus untuk kesehatan manusia. Data dari Asosiasi Perlebahan Nasional, saat ini kebutuhan madu mencapai 15.000 ton per bulan. Namun para produsen madu lebah baru bisa mensuplai 10.000 ton madu lebah setiap bulannya. 6.000 ton madu lebah diantaranya diproduksi oleh peternak madu pramuka di Gringsing, Kabupaten Batang. Saat ini, petani mitra binaan baru 150 orang peternak lebah madu. Tiap peternak memiliki rata-rata 30 hingga 35 setup atau kotak koloni lebah madu. Mereka tersebar di berbagai daerah yang potensial dengan tanaman bunga kapuk randu, kelengkeng, rambutan, durian, dan pohon karet. Nah, mitra desa, para peternak lebah madu di Desa Pelabuhan di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, ternyata bukan hanya memanfaatkan lebah untuk diambil madunya, tetapi mereka juga memanfaatkan produk lain seperti ini ada Royal Jelly, juga ada propolis, ada bee pollen, dan malam. Mari kita lihat kiprah mereka dari dekat.
Beragam produk perlebahan rakyat yang dihasilkan petani lebah madu di Desa Pelabuhan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Antara lain madu, tepung sari bunga atau bee pollen, malam, dan royal jelly telah dikenal oleh masyarakat di Indonesia sejak lama. Seperti telah kita ketahui, manfaat dan khasiat produk perlebahan rakyat secara umum adalah sebagai sumber pangan bergizi tinggi yang berperan dalam memelihara dan menjaga kebugaran serta meningkatkan vitalitas tubuh. Selain itu juga aneka produk perlebahan rakyat dapat berfungsi sebagai obat dan bahan kosmetik. Selain madu, itu masih banyak produk langsung, yaitu dari lilin, kemudian propolis, royal jelly, tepung sari, bahkan sangat lebah itu bipinum ya. Itu sangat bermanfaat bagi manusia. Kemudian lilin itu juga dipakai untuk pelebah, untuk cetak sarang atau sarang mudasi. Kemudian juga bisa dipakai untuk produk-produk dari batik ya. Itu banyak sekali batik Pekalongan yang mengambil lilin dari madu pramuka. Kemudian propolis itu untuk zat perekat bagi lebah untuk membunuh bakteri-bakteri ya yang masuk di dalam sarang lebah. Itu namanya propolis. Kemudian royal jelly. Royal jelly itu cairan kental yang dihasilkan dari peternak-peternak lebah muda, dari madu sama tepung sari, kemudian diproses oleh lebah-lebah pekerja muda dan keluar dari kelenjar menghasilkan royal jelly. Jadi royal jelly di situ dimanfaatkan sama lebah untuk pakan ratu sama lebah-lebah larva yang masih muda ya, yang baru menetas. Itu untuk royal jelly. Kemudian bee pollen sebagai proteinnya lebah. Jadi kalau kita untuk manusia juga sama untuk kesehatan, bisa untuk mengurangi kolesterol juga, bisa untuk menyembuhkan rematik. Jadi untuk lebah sebagai untuk protein. Karena apa? Lebah tanpa tepung sari itu tidak akan berkembang. Jadi syaratnya harus ada bee pollen selama kita peternak lebah. Para peternak lebah madu di desa-desa di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, dalam perkembangannya kini juga memanfaatkan propolis atau getah yang terbawa oleh lebah dan menempel pada sisiran di sekitar setup kotak lebah madu. Getah atau propolis tersebut lazimnya berwarna hitam pekat. Untuk mendapatkan propolis, para peternak lebah dapat melakukannya dengan mengumpulkan sedikit demi sedikit dengan scrub di setup lebah madu. Pengolahan bahan baku propolis menjadi produk cairan maupun kapsul yang bermanfaat bagi kehidupan manusia itu untuk saat ini baru dapat dilakukan pada Laboratorium Institut Pertanian Bogor dan Universitas Gajah Mada. Para peternak lebah madu di desa umumnya hanya mengumpulkan bahan baku propolisnya saja, kemudian disetorkan kepada para produsen lebah madu. Ada yang dulunya mungkin peternak menganggap yang bisa dihasilkan oleh lebah ini kurang bermanfaat. Seperti salah satu contoh propolis ya Pak ya. Propolis ini sebetulnya kan kalau diolah ini merupakan produk yang bernilai tinggi ekonominya dan manfaatnya juga sangat luar biasa sekali. Nah ini kadang-kadang sebetulnya di koloni lebah ini banyak dihasilkan, tapi karena mungkin belum ada informasi dan belum tahu bagaimana cara pengolahannya, kadang-kadang dibuang. Nah kemudian informasi-informasi ini juga kami sampaikan kepada peternak. Jadi yang asalnya dibuang, kemudian mereka setelah dikasih tahu, mereka kumpulkan, kemudian
kami olah juga, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa menghasilkan seperti propolis cair ya, dan kami campur juga dengan madu. Nah ini dengan demikian akan mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi gitu Pak. Hasil perlebahan rakyat di desa pelabuhan Gringsing Batang bukan hanya propolis saja. Produk lainnya diantaranya Royal Jelly, Bipolen, dan Malam. Royal Jelly telah dikenal oleh sebagian masyarakat sejak lama, berkhasiat memelihara dan menjaga kebugaran serta meningkatkan vitalitas tubuh. Namun demikian, sedikit sekali masyarakat yang mengetahui tentang asal-usul Royal Jelly tersebut. Dalam kehidupan keluarga lebah, Royal Jelly ini merupakan bahan makanan yang diperuntukkan bagi tetasan lebah atau larva calon ratu dan juga ratu lebah. Royal Jelly dihasilkan oleh lebah madu dari jenis lebah pekerja muda, berukuran 3 hingga 13 hari dan disekresikan oleh kelenjar hipofaring, yaitu kelenjar ujung tenggorokan melalui proses metabolisme dengan bahan baku madu dan polen sebagai hasil modifikasi teknologi produksi ratu lebah. Sedangkan produk lebah madu berupa bipolen adalah serbuk sari bunga yang dihasilkan antar bunga sebagai sel-sel kelamin jantan tumbuhan. Bipolen dikumpulkan oleh lebah madu dalam bentuk pelet dengan bantuan keranjang polen yang terdapat pada pasangan kaki belakang lebah pekerja. Khasiat bipolen diantaranya dapat mencegah penyakit anemia, menghambat aktivitas bakteri dan hormon pertumbuhan. Malam merupakan salah satu hasil dari perlebahan rakyat di Gringsing Batang. Bahan baku malam lebah madu diperoleh para petani peternak lebah madu dari sisiran setup lebah madu saat panen dan dikumpulkan sedikit demi sedikit. Bahan baku malam oleh para petani ternyata dapat diproses lebih jauh untuk bahan baku lilin, cetakan cadangan sarang lebah madu, maupun untuk keperluan industri batik di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Saudara penonton, para peternak lebah madu di Desa Kutosari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, juga telah memanfaatkan lebah madu untuk pengobatan alternatif. Ayo kita lihat lebih dekat kiprah mereka. Klinik pengobatan alternatif sengatan lebah madu di Desa Kutosari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, kini menjadi pilihan warga masyarakat untuk mengurangi penyakit yang mereka derita. Mereka datang bukan hanya dari Kabupaten Batang, namun juga luar kabupaten, bahkan Provinsi Jawa Tengah. Memang pengobatan alternatif sengat lebah atau kultivar apipuncture dikenalkan pertama kali kepada masyarakat oleh perlebahan Pramuka. Prinsip yang dilakukan oleh penerapi sengatan lebah didasarkan pada mekanisme bahwa suatu penyakit yang disebabkan karena gangguan saraf atau karena penyumbatan pembuluh darah, maka pengobatannya efektif dengan racun lebah yang disebut apitoksin. Sifat apitoksin yang paling sederhana adalah merangsang kerja jantung dan memberikan kehangatan melalui pembuluh-pembuluh darah ke seluruh tubuh.
Sengatan lebah itu berfungsi untuk menyembuhkan semua penyakit yang ada pada manusia, termasuknya migrain, darah tinggi, asam urat, kolesterol, dan lain-lain. Untuk sengatan lebah zaman dulu memang sudah ada, cuman sekarang ini kita kembangkan lagi. Untuk sengatan lebah, itu kita ngambil lebah, disengatkan pada tubuh manusia yang sakit, khususnya yang di bagian mana yang sakit, baru kita ambil sengat lebah. Di klinik sengatan lebah Desa Kutosari, Kecamatan Gringsing, Batang, berdasarkan catatan penerapi, setiap hari 10 hingga 15 pasien berikhtiar untuk mengurangi berbagai penyakit yang mereka derita. Ada 60 jenis penyakit yang diderita oleh manusia dapat diobati dengan sengatan lebah, di antaranya rematik, tekanan darah tinggi, stroke, darah rendah, diabetes, masuk angin, dan hidung tersumbat. Muhammad Tabiin, seorang anggota kepolisian dari wilayah Pekalongan misalnya, kini berkurang keluhan sakit stroke yang sudah diderita selama 5 tahun lamanya. Ia datang secara teratur, sesuai anjuran penerapi untuk pengobatan penyakitnya. Disengat oleh lebah, itu sebelum saya disengatin lebah itu mata saya atau di bawah mata saya itu berwarna pecah-pecah hitam semua kedua mata saya. Kemudian setelah disengati beberapa bulan, itu bercak yang hitam di bawah mata itu mulai terkikis hilang. Kemudian kami sengat selama beberapa bulan ini perkembangan pesengatan itu semakin baik. Jadi kondisi badan saya yang dulunya jalannya aja masih bergoyang dan pundaknya aja masih terasa berat, itu sekarang sudah mulai ringan sedikit demi sedikit. Pelaksanaan pengobatan sengat lebah untuk pertama kali biasanya para pasien cukup disengat 1 hingga 2 kali sengatan sebagai pengenalan pada tempat yang dirasakan sakit. Interval 4 hingga 5 hari, kemudian dilakukan lagi sengatan sebanyak 3 hingga 4 kali. Setiap interval pengobatan, bila kondisi pasien cukup baik, maka jumlah sengatan lebah ditambah hingga paling banyak 10 sengatan pada tempat-tempat yang tepat sesuai keadaan penyakit. Nah, ternyata lebah telah memberi banyak manfaat untuk kesehatan kita. Bukan hanya itu, ternyata juga dapat mengangkat derajat perekonomian warga masyarakat yang ada di desa. Semoga tayangan tadi bermanfaat bagi kita semua. Selamat berkarya dan salam kami dari desa.